Shalom. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Kamis Putih malam ini. Kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 172 ayat 1. Yang mengingatkan kita akan penderitaan yang harus dilalui Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Hari ini kita sampai pada titik nadir dari perjalanan sengsara yang ditempuhnya Via Dolorosa. Kematiannya di kayu salib sebagai akhir yang paling tragis bagi dia yang tidak bersalah apa-apa. Salib Yesus mengandung pesan yang teramat penting bagi kita umatnya. Tanpa darahnya yang tercurah di Bukit Golgota, tidak ada penebusan yang tuntas bagi dosa dan pelanggaran kita terhadap Allah yang Maha Kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan dan menapaki Via Dolorosa yang telah dijalaninya dengan penuh kekuatan dan kesetiaan kepada Bapa. Dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya,
dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber dari segala sukacita, berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami melekat pada hal-hal yang fana di dunia ini. Anugerahkanlah damai sejahtera dan sukacita kepada kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengingat mereka yang mengalami berbagai penderitaan, dan pakailah gereja-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Sebab anak-Mu sendiri telah menderita dan mati bagi seisi dunia ini, yang menantikan pembebasan sepenuhnya kelak seturut dengan rencana-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1. Firman Tuhan sebagai epistel pada ibadah kita di Kamis Putih ini tertulis di Kitab Keluaran pasal 24 ayat 1 hingga ke-8. Kita akan baca secara bergantian. Dan pada ayat ke-8 nanti kita baca bersama-sama. Berfirmanlah ia kepada Musa, "Naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh." Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu ditambahkannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Menjelasnya pada bangsa itu serta berkata, "Perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu
berdasarkan segala firman itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengamalkannya. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Koor Parari Kamis. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1.
Mari kita mendengarkan narasi ke-11 dan ke-12. Yesus berdoa di Getsemani. Yesus berdoa untuk kedua kalinya. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu bersujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayat 41. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Matius 26 ayat 42 sampai dengan ayat 46. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari mata acara yang ke-7, Kidung Jemaat nomor 157 ayat 1. Yang sakit
Marilah kita mendengar narasi yang ke-13 dan ke-14. Yesus ditangkap, murid Yesus meninggalkan dia dan melarikan diri. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," undurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun kubiarkan binasa." Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka menyertai Yesus, mengulurkan tangannya, menghudus pedangnya, dan menetakkan kepala hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan akan digenapi yang demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang dengan pedang dan pentung menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Matius 26 ayat 51 sampai 56. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 2, "Kulihat salibmu." Kasih
kita mendengar narasi ke-15 sampai ke-16. Yesus di hadapan imam besar. Yesus di hadapan imam besar Kayafas. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah. Tetapi tempat semua orang Yahudi berkumpul, aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Yohanes 18 ayat 12 sampai 15, 19 sampai 24. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya kepada Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau menjawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Matius 26 ayat 57 sampai 63a. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 3. Dan menyangkal diri, aku buang yang parah, hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Alam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Narasi ke-17
dan ke-18. Imam besar menuduh Yesus menghujat Allah. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Matius 26 ayat 63b sampai dengan ayat 68. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Markus 14 ayat 66 sampai dengan 72. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 187 ayat 1. Dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, juru selamatku memanggil, ikut salib, ikutlah aku. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menjadi perenungan pada Kamis Putih adalah yang terambil dari Lukas 22
14 sampai 23 dan menjadi tema pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Penetapan perjamuan malam ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan mengucap syukur. Lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nas ini berbicara tentang makanan, makan, dan perjamuan. Dan perjamuan yang terakhir. Kita sebentar berbicara tentang makanan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Segala sesuatu ciptaan Tuhan, kalau tidak disertai dengan makanan, adalah abstrak. Kejadian pertama, segala sesuatunya diciptakan Tuhan demi kelangsungan kehidupan manusia, tapi akhirnya ditutup dengan makanan. Dan Tuhan berfirman, segala tumbuhan yang berbiji itulah menjadi makananmu. Segala sesuatu ciptaan Tuhan kalau tidak disertai dengan makanan, semuanya adalah abstrak. Bahkan peristiwa itu tidak berhenti di situ, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sewaktu Tuhan Yesus melakukan tanda mujizat yang luar biasa, menghidupkan putri Jairus, dan sesudah bangkit dari kematian, lalu Tuhan berkata, beri dia makan. Mujizat yang luar biasa dimahkotai dengan kata-kata beri dia makan, yang artinya kelangsungan kehidupan manusia harus disertai dengan makanan. Dan kita lihat makanan itu bukan hanya berbicara tentang masalah dorongan lapar, tapi sekali lagi menyangkut kebutuhan kehidupan manusia. Dan kita tahu kejatuhan manusia ke dalam dosa juga menyangkut makanan, walaupun hanya kata-kata makanlah. Kata-kata makanlah, itulah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan berbicara tentang makanan juga menyangkut masalah keselamatan. Silakan kita lihat itu Kejadian 18 ayat 1 sampai 9. Laporan tentang kelaparan
pada waktu itu terbentuknya umat Israel seputar berbicara tentang makanan. Dan kita tahu juga panggung perjanjian antara Abraham dan Tuhan dengan Sarah. Dan Tuhan berbicara di Mamre, tahun depan seperti ini engkau melahirkan anak. Dan itu disertai dengan makanan. Dan umat Israel keluar dari tanah Mesir juga berbicara tentang makanan. Dan makanan itu juga mereka bersungut-sungut selama perjalanan di padang gurun. Tapi disitulah campur tangan Tuhan, ada makanan yang lain, manna. Dan pelajaran yang luar biasa sekalipun kita berbicara tentang makanan. Selama perjalanan di padang gurun, karena bukan hanya soal makanan, manusia memperoleh kehidupan, tapi firman yang keluar dari mulut Tuhan adalah merupakan kehidupan. Makanan juga berbicara tentang sahabat Bapak Ibu dan saudara-saudara, walaupun Tuhan memberikan rahmat berkelimpahan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Makanan juga dibatasi pada waktu itu. Dan kita tahu soal makanan yang menyangkut sahabat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selama 7 hari 7 tahun atau 7 tahun penuh Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya umat Israel jangan berbicara walaupun kami ini makan adalah karena kami bekerja. Tapi batasan itu dibatasi oleh Tuhan 1 tahun dari 7 tahun. Segala sesuatunya yang bentuknya sumber makanan pertanian harus diberhentikan. Supaya umat Israel jangan terlalu pongah soal makanan. Dan kita tahu juga tentang makanan ini. Segala ternak pada peristiwa air bah. Tapi sekaligus dalam bentuk semua jenis makanan harus dimasukkan ke bahtera. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanan juga menyangkut kesetiaan. Dan kita tahu pada waktu itu kita baca dalam Kisah Para Rasul soal makanan, ada tatanan turun dari atas. Dan Petrus berbicara, itu haram. Tapi Tuhan berbicara, jangan kamu sebut haram jikalau itu sudah diperkenankan oleh Tuhan. Tapi yang haram adalah yang keluar dari mulut, bukan yang masuk ke mulut. Dan soal kerajaan Tuhan bukan soal makanan dan minuman, tapi soal keadilan, kebenaran, dan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga berbicara tentang makanan. Ada perjamuan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan itulah perjamuan perpisahan dalam konteks ini di antara Tuhan dan murid-muridnya. Karena mengingat perjamuan itu adalah menyangkut Paskah. Paskah keluar dari tanah Mesir, memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Sekali lagi kalau kita berbicara tentang peristiwa yang luar biasa, selama perjalanan 40 tahun dan umat Israel diperbudak selama 430 tahun untuk memperingati bagaimana campur tangan Tuhan kepada umat Israel, maka dilakukanlah perjamuan yang menyangkut Paskah. Paskah bagaimana campur tangan Tuhan dan bagaimana keterlibatan Tuhan. Tangan Tuhan yang teracung untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan disitulah tanda mujizat yang luar biasa. Dan kita tahu tanda mujizat yang luar biasa penyertaan Tuhan selama di padang gurun, sekalipun keterbatasan persediaan tentang makanan dan minuman, tapi Tuhan selalu menyediakan makanan dan minuman.
Dan kita tahu menurut kesaksian Alkitab, perjalanan yang menempuh 40 tahun, kaki yang tidak pernah capek, dan pakaian yang tidak pernah lusuh dan busuk. Karena apa? Karena perlindungan Tuhan buat umat Israel. Dan itulah perjamuan Paskah. Perjamuan Paskah untuk memperingati bagaimana Tuhan bertindak terhadap umat Israel. Dan kalau dalam konteks ini, perbuatlah itu dan kata Tuhan untuk mengingat bagaimana kasih Tuhan terhadap umat Israel. Dan ini merupakan perpisahan, dan biasanya perpisahan kadang kala ada kata-kata sakit untuk dikenang, tapi sulit untuk dilupakan. Dan ada nanian-nanian tertentu, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuanlah yang kusesali. Karena perjalanan pelayanan Tuhan selama di tanah Galilea, Judea dan Samaria, dan Tuhan membangun komunikasi yang begitu akrab dengan murid-muridnya, berjalan secara bersama-sama, minum secara bersama-sama, dan makan secara bersama-sama. Tapi pelayanan Tuhan secara mesianik dan secara historik berhenti di situ, dan tugas pelayanan selanjutnya diserahkan kepada murid-murid, dan itulah perjamuan Paskah yang terakhir. Kita sudah berbicara tentang makanan perjamuan. Bahkan kalau boleh kita katakan tentang makanan, Bapak Ibu, sampai sekarang itu tetap menjadi persoalan. Ada perubahan status, dan biasanya kalau dulunya soal makanan yang memasak itu adalah perempuan. Tapi kalau sekarang kita lihat bukan lagi urusan perempuan tentang makanan. Bahkan kota-kota tertentu ada spesialis mengenai kuliner. Kalau Tebing ada lemang. Kalau Medan sekalipun mungkin masih perlu dipertanyakan bika Ambon atau mie Aceh. Di Aceh tidak ada mie Aceh dan di Ambon tidak ada bika Ambon. Tapi yang memiliki bika Ambon dan mie Aceh adalah orang Medan. Silakan Bapak, mana tahu perlu mensurvei memastikan itu. Tapi yang jelas di Aceh tidak ada mie Aceh. Yang ada mie Aceh hanya di Medan dan di Siantar, pangsitlah yang luar biasa. Tadi kita sudah berbicara tentang makanan. Kadangkala perubahan status menyangkut makanan. Kalau biasanya status hidupnya masih biasa-biasa saja, dan mereka bertanya, kalau kita masih bisa makan, apa yang kita makan? Tapi statusnya yang sudah sangat luar biasa, bukan lagi makanan yang harus dimakan, tapi siapa yang kita makan, bukan makanan yang harus dimakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi perjamuan yang terakhir supaya ada peringatan kepada murid-muridnya. Ada beberapa hal penekanan tentang peringatan. Jikalau saya daftarkan kata-kata Tuhan, perintah Tuhan, supaya itu berlangsung untuk selama-lamanya. Silakanlah itu kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam soal makanan-makanan tertentu, luar biasa, peringatan-peringatan tertentu, karena itu mengingatkan bagaimana pengorbanan Tuhan dalam kelepasan kehidupan manusia. Dulunya kelepasan dari tanah Mesir memasuki tanah Kanaan. Minggu yang lewat, kalau saya tidak lupa, khotbah saya ada 2 Israel. Satu Israel yang lama, itu menyangkut keyahudian, keluar dari tanah Mesir memasuki tanah Kanaan. Tapi Israel yang baru adalah gereja, memperoleh kelepasan yang sejati, bukan hanya tanah perjanjian, tapi sekaligus memiliki kehidupan yang kekal, kelepasan dari maut, kelepasan daripada dosa.
Dalam Keluaran 12 ayat 14 tentang makanan yang tidak beragi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan itulah yang harus dimakan. Kenapa tidak beragi? Karena biasanya ragi itu pembusukan. Dan kata Tuhan, menyangkut ragi, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ragi orang Parisi. Karena ada pengajaran yang menyesatkan. Dan itulah ketegasan daripada Tuhan soal ragi pembusukan dan ragi sekaligus bukan hanya soal pembusukan tapi juga menyangkut daripada dosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, peraturan tentang kebaktian yang menyangkut kesetiaan dalam proses di mana Allah berfirman, jangan ada lagi patung perak dan jangan ada patung emas. Supaya apa? Supaya umat Israel memperingati dan firman Tuhan diingatkan umat Israel setia dan harus berlangsung dalam tatanan yang sudah diatur oleh Tuhan. Dan menyangkut korban-korban bakaran, korban-korban keselamatan itu harus berlangsung. Karena apa? Karena mengingat peringatan yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan pakaian-pakaian tertentu para imam juga yang menyangkut efod pada waktu itu istilah pakaian daripada imam. Dan ada permata-permata tertentu mengingatkan supaya setiap pelayan, apapun itu sebutan, jabatan atau sandangan imam atau nabi, harus di pundaknya ada permata mengingatkan suku-suku yang ada di Israel. Kenapa itu terjadi? Karena sudah diingatkan supaya setiap jabatan itu melayani Tuhan sepenuhnya. Karena apa? Karena Tuhan juga sekaligus menjadi penolong. Karena ada kata-kata dalam bahasa Ibrani Asher, Tuhan adalah penolong. Dan persembahan khusus Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menyangkut pendaftaran supaya ada aturan-aturan tertentu. Kenapa itu terjadi? Karena harus mengingat kuat kuasa Tuhan yang melindungi umat Israel. Dan kuat kuasa itu sepenuhnya ada persembahan-persembahan khusus untuk keselamatan umat manusia. Terlalu banyak kata-kata yang memperingati dalam soal peringatan, soal Tuhan, dan termasuk sebagaimana yang sudah kita dengar. Dan soal penyeberangan umat Israel yang menyeberangi sungai Jordan, ada ketentuan-ketentuan tertentu. Dan itu bisa kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam penyeberangan Ulangan 6 ayat 20. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu pun dalam soal kemustahilan, tapi kesetiaan Tuhan selalu menyertai umat Israel. Dan kata Tuhan yang terakhir pada saat ini, perbuatlah itu menjadi peringatan kepada kita. Kalau kita diundang dan dipertanyakan sekaligus menjawab Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersyukur, puji Tuhan. Kalau kita tidak semua pasion semalam Rabu, tapi itu jumlah yang sudah sangat memadai. Dan kita juga bersyukur kehadiran kita pada kesempatan ini sungguh luar biasa. Lalu dipertanyakanlah itu kepada kita, kenapa kita mengikuti pasion? Lalu jawabannya memperingati hari-hari sengsara daripada Tuhan yang sebentar lagi harus disalibkan. Dan sesuai dengan tema Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan. Pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kata-kata dalam perjanjian lama yang menyangkut kehadiran Tuhan dalam soal pengorbanan dan keselamatan. Ada semacam pertanyaan, seolah-olah Tuhan memiliki gangguan jiwa. Kenapa memiliki gangguan jiwa? Yang semestinya kitalah yang harus menderita, tapi Tuhan mau menderita. Yang seharusnya kitalah harus disalibkan,
tapi Tuhan hadir, rela berkorban dan mau disalibkan demi kelepasan umat manusia daripada dosa. Sehingga harga manusia Bapak Ibu dan saudara-saudara sama dengan harga yang membelinya. Harga manusia seharga daripada darah Kristus. Karena darah Kristuslah yang menyelamatkan kita. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa kita memperingati ini? Karena ada aturan-aturan tertentu. Tapi yang jelas pengorbanan Tuhan yang mestinya harus kita peringati. Dalam soal ibadah dan persembahan pun supaya kita tidak mengabaikan itu. Karena apa? Karena Tuhan duluan telah mengasihi kita. Jikalau kita ini beribadah kepada Tuhan, yang pertama-tama secara etika, Tuhan yang mencari kita dan tidak ada kemampuan daripada manusia untuk mencari Tuhan. Lalu kata Tuhan, lakukanlah itu, perbuatlah itu demi memperingati supaya kita tetap mengingat akan pengorbanan Tuhan, mengingat akan kesetiaan Tuhan dan mengingat kemurahan Tuhan. Dan sekali lagi kita sudah memperoleh kelepasan yang luar biasa. Kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Dan kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Dan itulah mujizat yang luar biasa. Tuhan menjadi anak manusia, Tuhan menjadi manusia. Tapi kita menjadi anak-anak Tuhan. Memperoleh hidup, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dan tidak ada satu hal atau alasan pun untuk mengabaikan itu. Karena Tuhan duluan telah mencari kita, menyelamatkan kita, dan pengorbanan Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Firman Tuhan, lakukanlah itu sebagai peringatan, sebagaimana kita mengingat Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan telah mau hadir dan terlibat langsung demi keselamatan umat manusia, supaya kita beroleh status yang luar biasa. Kita tidak kemana-mana, karena kita tidak lagi sebatas tamu-tamu Allah, tapi kita adalah anak Allah, ahli waris dalam kerajaan surga. Pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, dan mestinya itu harus kita syukuri. Dan perintah-perintah Tuhan mestinya harus kita lakukan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kami memperoleh kelepasan. Tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Dan keselamatan yang abadi. Dan kelepasan yang sejati. Karena kami pewaris kerajaan surga. Karena pengorbanan Tuhan, pengorbananmu yang sungguh luar biasa. Dan ada peringatan-peringatan tertentu, segala sesuatunya, atas kelangsungan masa lalu, yang mempunyai makna faedah guna, mestinya harus kami peringati, sebagai tanda kesetiaan kami akan pengorbanan Tuhan. Inilah kehidupan yang luar biasa, yang kami rasakan karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami, dan ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami. Menyertai setiap perbuatan kami, sehingga berjalan di atas restu dan kehendak-Mu, dan menjadi kemuliaan Tuhan semata-mata. Dan jadikan kami Tuhan manusia yang arif dan bijaksana, yang bisa mengingat akan pertolongan Tuhan yang selalu hadir dalam menyelamatkan kami. Dan malam ini juga Tuhan kami serahkan segala kehidupan kami, biarlah malam ini menjadi malam peristirahatan yang dapat membawa ketenangan jiwa, dan besok Tuhan bangunkan kami kembali lagi dalam menjejaki gairah hidup yang lebih sempurna. Sekaligus perkenankan kami Tuhan dalam mengikuti ibadah Jumat Agung, sehingga dengan demikian akan kesetiaan Tuhan,
kami bisa terlibat untuk memperingati pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 183 ayat 2. Tanda pengasihan mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperingat. Hidupku cinta Tuhan terbenam di dalam Tuhan kami balik lagi. Insan berdoa kini berseri, teruras darah suci yang mengalir disalib pada bukit Kalvari. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberi persembahan dan sekaligus mengucap syukur. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Kita beri persembahan kita.
ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu, terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan, damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berilah Berikanlah kami kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari semua. Amin.